Sementara itu, seorang petugas perempuan yang sedang merapikan etalase menoleh ke arah seorang anak kecil yang baru masuk bersama rombongan TK. Matanya langsung berbinar saat melihat Rake yang mengenakan bando berbentuk tanduk domba kecil di kepalanya. "Ya ampun, imut banget," serunya sambil menahan tawa gemas. "Kenapa kamu pakai tanduk domba itu?" Rake menatapnya dengan mata bulat polos, lalu mengangkat tangannya dan memegang tanduk di kepalanya. Dengan suara kecil dan lembut ia menjawab, "Bag ini." Petugas itu tertawa kecil, lalu menunduk sedikit untuk melihat lebih dekat. Tangannya terulur secara spontan dan menyentuh lembut kepala Rake. Iya, sekarang kualitas bando hewan bagus banget, ya," katanya sambil tersenyum lebar. Namun, sebelum sempat berkata lebih jauh, seorang pengawal berpakaian hitam segera melangkah maju dan berdiri di antara mereka. Suaranya tegas dan tajam, "Tolong jangan sentuh anak-anak." Petugas itu langsung mundur dengan wajah panik. Maafkan saya mereka terlalu gemas, saya nggak tahan lihatnya," ujarnya terbata. Pengawal itu tetap memasang wajah dingin, tapi Rake menatapnya dan tersenyum. "Tidak apa-apa, Nona," kata petugas itu akhirnya dengan nada lembut, mencoba menenangkan suasana. Rake pun menjawab sambil mengangguk kecil. "Baik, terima kasih." Beberapa langkah di belakang mereka, seorang petugas laki-laki muda yang mengenakan seragam sama memegangi perutnya. Ia berjalan mendekati seniornya dan berkata dengan ekspresi menahan sakit. Senior, perut saya sakit. Saya izin ke toilet sebentar." "Ya." Seniornya menatapnya sekilas, menghela napas pendek, lalu menjawab. "Cepat balik." "Siap, senior," jawabnya sambil berjalan tergesa. Begitu sampai di toilet, ia berdiri di depan wastafel, membasuh tangannya, dan menggerutu pelan. "Kenapa sih cuma ke toilet aja dilihatin kayak gitu? Jadi nggak bisa buang air lancar?" Ia menatap pantulan wajahnya di cermin, lalu menoleh ke arah pintu. Padahal, mall ini udah disewa, pengunjungnya juga tinggal sedikit. Emangnya masih perlu dijaga seketat itu? Katanya sambil mendengus pelan. Namun tiba-tiba, dari salah satu bilik terdengar suara aneh, suara seperti sesuatu yang berdesis pelan, atau mungkin nafas berat yang dalam. Ia terdiam, menatap ke arah sumber suara itu dengan alis mengernyit. "Apa itu?" gumamnya pelan. Ia melangkah mendekat dengan hati-hati. "Harus kucek, kalau enggak nanti dimarahin senior lagi," katanya sambil menguatkan diri. Namun begitu ia mengambil satu langkah lebih dekat, suara itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini. "Hei, ada orang di sana." Minwo berdiri di depan toko es krim, sambil menunggu, dua pengunjung yang lewat berhenti melihat Kane yang duduk di gerobak bayi penuh bunga. "Itu anak kecil beneran," bisik salah satu. "Iya, tapi kok duduk di gerobak bayi?" jawab temannya. Kane menunduk malu. "Kenapa harus kayak gini? Semoga gak ada yang kenal aku di sini." Tiba-tiba terdengar suara, "Kak Kane." Kane menoleh kaget. "Ram," anak itu berlari menghampiri. "Kakak ngapain di sini? Kok naik beginian?" Kane tergagap, "Bukan gitu maksudnya." Ram menatap gerobak itu, lalu bertanya polos, "Kakak masih bayi ya?" "Enggak," jawab Kane cepat. "Kalau gitu aku boleh naik juga dong." "Enggak bisa, aku naik ini karena kakiku belum sembuh." Ram tersenyum lebar. "Keren kok Kak, mirip cacing tapi kuat." "Itu bukan pujian," seru Kane kesal. "Kalau gitu bagi es krimnya aja," ujar Ram. "Ini nggak bisa," balas Kane. Tiba-tiba Ram menabrakkan diri ke gerobak dan menggigit es krim itu. "Ram, jangan didorong." Namun Ram tertawa dan berkata, "Ini hadiahnya." Lalu mendorong gerobak sekuat tenaga. "Ram, berhenti!" teriak Kane panik. Saat itu, Minwo mendengar suara gaduh dari belakangnya. Ia menoleh cepat dan melihat Kane bersama Ram berlari sambil mendorong gerobak bayi yang meluncur kencang. Ram, kalian mau kemana?" serunya kaget, lalu segera berlari mengejar mereka. Tak jauh dari sana, Miho yang baru datang menghampiri Miho. Kepala sekolah, mereka gak dibelikan es krim juga?" tanyanya heran. Miho menjawab cepat, "Silakan saja," sambil bergegas mengejar anak-anak itu. "Hei, berhenti kalian, dasar anak nakal!" teriaknya. Miho yang tertinggal hanya bisa mendesah pelan. "Kepala sekolah selalu sibuk ya," gumamnya sambil menggeleng. Sementara itu, Kane di dalam gerobak panik. Kiri sekarang," teriaknya. Namun Ram justru tertawa riang. "Gak bakal nabrak kok, nih, selfie dulu." Tiba-tiba roda gerobak itu terpeleset, membuat Kane menjerit. Miho yang mengejar dari belakang bergumam, "Anak itu cepat banget larinya." Gawat kalau begini, ia pun segera mengaktifkan skill strike miliknya untuk mempercepat langkah. Namun di saat bersamaan, seekor monster yang bersembunyi di ruangan dekat sana melihat kejadian itu. Mata makhluk itu berkilat merah sebelum merasuki seorang petugas toko es krim. Miho yang sempat berhenti di depan toko es krim berkata, "Tambahkan 6 es krim lagi, ya. Sama seperti yang orang tadi pesan." "Oh, boleh. Saya buatkan di bawah." Saat itulah Miho merasakan sesuatu. Dalam hati ia bergumam, "Energi ini, orang itu monster." Ia memutar tubuhnya cepat, tapi tak merasakan tekanan aura seperti biasanya. Tapi aneh, auranya samar sekali.
Jangan-jangan, tipe parasit, monster yang sembunyi dulu, lalu merasuki tubuh manusia setelah bertemu inangnya. Tiba-tiba, petugas itu berbisik dengan suara bukan manusia. Kekeke, para Shinso, harus kulaporkan ke Lord of Gluttony. Mendengar itu, Miho terdiam, wajahnya berubah tegang. Lord of Gluttony, penguasa ke-6 dunia monster. Gila, mereka mulai bergerak terang-terangan. Pantas saja tak ada kabar dari para penguasa lain. Kalau dia tahu tentang TK ini, dunia manusia pasti langsung diserang. Harus kuhentikan sekarang juga. Ia mengepalkan tinjunya, siap menyerang, namun tiba-tiba menahan diri. Tunggu, kalau aku keluarkan kekuatan di sini, aura monsterku akan terdeteksi. Alat pendeteksi aura monster sedang dikembangkan. Jika mereka menangkap sinyal kekuatanku, aku tak akan bisa tinggal di dunia ini lagi, mungkin juga tak akan hidup keluar dari sini. Ia menatap petugas yang sudah berjalan pergi dengan langkah aneh, aura gelap perlahan keluar dari tubuhnya. Meski aku mati, anak-anak tetap harus. Namun sebelum pikirannya selesai, Ram dan Kane yang tak bisa mengendalikan gerobak mereka menabrak pria yang telah dirasuki monster itu. Kane dan Ram terpental tinggi ke udara. Di tengah kepanikan itu, Ram yang melayang sambil berputar di udara malah berseru ceria. Wah, halo, Ibu Miho. Melihat kejadian itu, Ibu Guru Miho berteriak kaget. Ram, Kane. Namun sebelum mereka sempat jatuh ke lantai, Minwo dengan cepat melompat ke depan dan berteriak. Berhenti bikin ulah, kalian ini. Dengan refleks, ia menangkis arah jatuh mereka dan berhasil menangkap keduanya sebelum menghantam lantai. Sementara itu, monster yang sebelumnya tertabrak oleh gerobak bayi itu meringis marah. Dasar bocah-bocah Shinso sialan, aku harus cari celah buat kabur. Dari tubuh pria yang dirasukinya, keluar sosok kecil gelap, berbentuk seperti gumpalan lendir dengan banyak mata yang berputar liar. Monster itu terjatuh ke lantai dan bergumam pelan. Harus segera melaporkan ini ke Lord of Gluttony. Namun sebelum sempat bergerak, tiba-tiba, tubuh kecil itu tertindih oleh Minwo yang jatuh bersamaan dari atas setelah menangkap Ram dan Kane. Suara dentuman keras menggema di seluruh lantai mall. Kepala sekolah, seru Miho panik, berlari mendekat. Minwo yang masih tergeletak di lantai meringis kesakitan. Aduh, kepalaku, gumamnya sambil menepuk debu di bajunya. Otomatis, kemampuan pelindungnya aktif, menyalakan cahaya lembut biru di sekeliling tubuhnya. Sementara itu, Ram malah bersorak gembira. Seru banget, ya kan? Katanya sambil tertawa lepas. Minwo yang masih kesal menatapnya tajam. Ram, dasar kamu ini. Kali ini aku benar-benar harus panggil orang tuamu. Ram langsung panik dan berkata cepat. Jangan, Pak Guru, maafkan aku. Sekali ini aja, tolong. Miho yang melihat kejadian berkata. Aku setuju sama kepala sekolah. Bu Guru Miho segera menghampiri Minwo dengan wajah cemas. Anda tidak apa-apa, kepala sekolah. Tanyanya cepat. Minwo tersenyum kaku sambil berdiri pelan. Tolong periksa dulu orang yang tertabrak. Saya tidak apa-apa, Miho mengangguk cepat. Ah, baik. Ia segera berjongkok dan memeriksa nadi pria yang tergeletak tak jauh dari sana. Setelah memastikan, ia berkata dengan nada lega. Dia baik-baik saja, sepertinya hanya pingsan sebentar. Namun dalam hatinya, Miho bergumam penuh curiga. Kemana perginya monster parasit itu? Baru saja ia hendak berdiri, matanya tiba-tiba membelalak kaget. Ia melihat monster di belakang Minwo. Sementara itu, Minwo yang tidak menyadari apapun hanya berkata santai. Maafkan saya, semoga cepat pulih, ucapnya pada pria yang pingsan. Ia lalu mengelus cincin di jarinya sambil bergumam. Kalau saya pakai ini seharian, biasanya bisa bawa hoki. Nggak tahu juga sih, bisa ngaruh ke orang lain atau enggak. Ah, coba aja pasang dulu. Miho yang melihat itu hanya menahan napas, pikirannya berputar cepat. Monster itu mati. Tapi, kalau cuma tertindih, seharusnya nggak mungkin. Harusnya dia masih hidup. Harus lebih hati-hati mulai sekarang. Belum sempat ia bereaksi, suara langkah tergesa terdengar. Ayah Anyong muncul bersama putrinya. Pak Kepala Sekolah, serunya. Aku dengar ada suara keras dari arah sini. Ram, kamu bikin masalah lagi, ya. Ram yang berdiri di samping Minwo hanya menunduk diam. Hehehe, gumamnya pelan. Ayah Anyong menghela napas, lalu menatap Minwo dengan serius. Tadi alat pendeteksi aura monster kami tiba-tiba bereaksi. Bagaimana, monsternya sudah ditangani? Minwo sedikit terkejut. Aura, monster, sepertinya tidak ada monster di sini. Ram, tanpa rasa bersalah, langsung menjawab penuh semangat. Om, tadi aku dorong kereta bayi terus nabrak-nabrak, terus langsung ditangkap. Kayak wash. Gitu. Dalam hati, Ayah Anyong menatap mereka dengan kagum. Oh begitu, maksudnya kepala sekolah Seo langsung menghabisi monster itu dalam satu gerakan. Ia tersenyum tipis. Memang benar, begitu suara keras tadi terdengar, detektor langsung berhenti bereaksi. Kedua aura monster hilang bersamaan. Jadi, kepala sekolah berhasil menangkapnya, ya. Minwo hanya mengerjap bingung. Tangkap apa? Namun Ayah Anyong sudah menarik kesimpulannya sendiri. Pura-pura tidak tahu, ya. Pasti karena ada warga sipil di sekitar. Hebat juga, sensenya tajam, gumamnya dalam hati. Ia lalu berdiri dan memberi instruksi kepada bawahannya.
Masalah selesai. Tolong antar pria itu ke rumah sakit. Baik, Tuan, jawab mereka serempak. Minwo hanya berdiri di tempat, masih kebingungan. Parasit, apa maksudnya parasit? Gumamnya pelan. Sementara itu, Ayah Anyong berjalan menjauh sambil berbicara dalam hati. Padahal pengamanan sudah kami siapkan seketat mungkin, tapi monster masih bisa menyusup juga. Dasar makhluk sialan. Ayahnya Ram juga sudah menyiapkan proyek perubahan besar terhadap monster di Korea, dan kalau perburuan skala besar dimulai, perbedaan antara Shinso dan monster bisa terbuka ke publik. Tolong jaga anak-anak kami baik-baik sampai saat itu tiba, kepala sekolah. Setelah semua kejadian di mall itu berakhir, Minwo berdiri di tengah kerumunan anak-anak yang masih heboh memandangi toko-toko. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Anak-anak, kita pulang, ya." Sontak mereka semua serempak menjawab, "Hah." Dengan wajah kecewa, Anyong menatapnya dengan mata berbinar, "Pak Kepala Sekolah, boleh main 5 menit lagi aja." Tanpa ragu, Minwo langsung menjawab tegas, "Enggak. Ayo, buruan pulang. Jangan banyak alasan." Anak-anak pun merengut sambil berjalan malas. Sementara itu, di belakang punggung Minwo, sisa monster parasit kecil yang menempel diam-diam di bajunya akhirnya jatuh ke lantai, tubuhnya mengepul, lalu hancur menjadi debu halus yang tertiup angin. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba kembali di TK Shinso. Minwo menepuk tangannya sekali, mengumpulkan perhatian anak-anak. "Oke, sekarang balikin semua barang yang kalian beli." Namun, anak-anak hanya saling berpandangan dan menjawab serempak. "Nggak mau." Anyong maju ke depan sambil mengerucutkan bibir. "Masa udah dikasih malah disuruh balikin lagi, Pak?" Minwo menatap tumpukan hadiah besar di depan mereka dengan wajah lelah. "Iya, tapi 7 juta won itu kemahalan, tahu. Ini bukan toko amal." Ram langsung memprotes sambil mengangkat tangannya. Katanya boleh beli apa aja. Dasar orang dewasa jahat. Minwo tersenyum pahit dan berkata pelan. Iya, orang dewasa emang jahat. Tapi pilih satu aja, sisanya balikin semua. Ayo, cepat." Namun belum sempat ia lanjut bicara, anak-anak sudah lebih dulu berlari sambil bersorak-sorai. Kabur ke ruang bermain. Minwo hanya bisa memegangi kepalanya sambil melihat kekacauan yang terjadi. Gimana aku bisa tanggung semua ini? Ditambah biaya perbaikan mall kemarin, habislah gaji dan uang lemburku, gumamnya dengan suara nyaris menangis. Tiba-tiba, terdengar suara lembut dari belakangnya. "Kepala sekolah." Minwo menoleh. "Ah, Serjung." Serjung tersenyum sopan. "Semua biaya sudah ditanggung oleh keluarga Armadi. Jadi tidak perlu khawatir." Mendengar itu, Minwo langsung terpaku beberapa detik. "Serius, semua dibayar?" "Benar," jawab Serjung singkat. Dalam hati, Minwo langsung bersorak. "Gila, makasih banyak, My Sun Shin Lord Edward. Kalau tahu gini, aku juga bakal ambil satu barang buat diri sendiri." Serjung kemudian menyerahkan sesuatu kepadanya. "Ini, barang Anda yang terjatuh tadi di mall." Minwo mengerutkan alis. Itu bukan punyaku." Namun tiba-tiba, sebuah sistem holografik muncul di depan wajahnya. Relic of Unnamed, Grade D. Peninggalan dari monster tanpa nama. Item sihir misterius. Minwo terpaku beberapa saat, lalu tersenyum kecil. "Item sihir," gumamnya pelan. Dia kemudian tertawa kecil dan cepat-cepat mengambil benda itu. "Ah iya, ini punyaku kok." Dalam hatinya, ia bergumam dengan riang. Siapa ya orang baik hati yang ngasih hadiah ini? Kalau ini peninggalan monster, pasti bisa dijual mahal. Meski bukan aku yang ngalahin sih, tapi dalam game, yang nemu duluan kan yang punya, ya. Wah, ini beneran hoki banget. Tiba-tiba, Serjung mendekat dengan langkah perlahan, matanya menatap serius ke arah Minwo. Suasana ruangan yang tadinya riuh oleh suara anak-anak mendadak terasa hening. Hanya suara angin pendingin ruangan yang terdengar samar di antara mereka. "Hari ini Anda hebat sekali," ucap Serjung pelan, suaranya lembut namun mengandung kekaguman. Bahkan bisa membuat kejadian penangkapan monster di mall terlihat seakan tidak terjadi apa-apa. Minwo mengerutkan kening, sedikit bingung. Maksudmu apa?" tanyanya dengan nada heran. Serjung menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab, "Saya juga belum bisa bilang semuanya ke kepala sekolah. Tapi saya mengerti kenapa Anda juga menyembunyikan hal-hal tertentu." Ia menarik napas sebentar, lalu melanjutkan dengan nada jujur, "Saya bukan tipe orang yang mudah percaya pada siapapun. Namun, belakangan ini, setelah melihat kepala sekolah, saya mulai berubah pikiran." Minwo hanya diam. Ia bisa merasakan kesungguhan dari nada bicara Serjung, tapi juga ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-katanya. Kemudian, Serjung melangkah sedikit lebih dekat dan berkata dengan nada yang lebih dalam, "Kepala sekolah Minwo, ada hal-hal yang sekarang harus saya ceritakan. Tentang alasan kenapa para monster terus mencari tempat ini, dan kenapa mereka menyerang." Minwo menatapnya lekat-lekat, ekspresinya mulai berubah menjadi serius. Ia bisa merasakan ketegangan di udara. "Alasan, mereka menyerang tempat ini?" tanyanya perlahan. Serjung mengangguk pelan. "Ya, Anda tidak penasaran, kenapa semua ini terjadi di sekitar Anda?" Beberapa saat kemudian, suasana di ruang kepala sekolah terasa tenang namun syarat ketegangan. Cahaya sore menembus jendela, memantulkan bayangan panjang di lantai kayu.
Dari mana harus saya mulai? Ucap Serjung pelan sambil menarik napas panjang. Di benua Arsen, ada 4 alam besar, alam para dewa, alam para monster, alam Dokkaebi, dan alam para makhluk lainnya. Alam para dewa dijaga oleh 5 dewa abadi dan para Shinso. Sementara itu, alam para monster dikuasai oleh 7 penguasa kegelapan. 2 alam ini telah berperang tanpa henti selama ribuan tahun. Minwo menatapnya tanpa berkedip, berusaha mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Serjung. Dan yang akan mengubah jalannya perang panjang itu, lanjut Serjung dengan suara yang lebih dalam, adalah anak-anak Shinso yang berhasil mencapai puncak arena. Para monster mengetahui hal ini, jadi mereka mati-matian mencari di mana arena itu berada. Ia kemudian berjalan pelan ke arah jendela, menatap keluar, lalu berkata, kepala sekolah sebelumnya menyadari bahaya itu. Maka, ia menyembunyikan arena di tempat yang tak akan pernah diduga siapapun, di dalam taman kanak-kanak ini. Minwo spontan menatap Serjung dengan mata membulat. Apa? Gumamnya. Serjung mengangguk pelan. Ya, di dalam TK Shinso ini, tersembunyi arena yang menjadi kunci keseimbangan antara 2 dunia. Dalam hati, Minwo bergumam, pantas saja aku selalu heran kenapa tempat ini terasa aneh, ada ruang berbahaya di bawah TK, dan anak-anak yang punya kemampuan aneh. Tapi kalau ini benar tentang perang antara para dewa dan monster, skalanya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Ia menunduk, menatap jarinya sendiri, kemudian berkata lirih, jadi, TK ini sebenarnya ada di tengah-tengah medan perang. Minwo menepuk dahinya sambil bergumam, luar biasa, aku cuma mau cari kerja tenang, malah terjebak di pusat konflik 2 alam. Serjung melanjutkan dengan nada yang lebih lembut, saya tahu Anda sebenarnya sudah menyadari sebagian besar dari ini, tapi selama ini Anda berpura-pura tidak tahu. Minwo menatapnya dengan wajah kebingungan. Aku pura-pura, maksudmu apa? Serjung menatap lurus ke arahnya. Ketika Anda bertanya pada saya tentang arena waktu itu, saya tahu, sebenarnya Anda sudah memiliki kualifikasi untuk menaikinya. Minwo terdiam, matanya melebar. Maksudmu apa? Aku bisa menaiki arena, aku bahkan gak tahu caranya. Dalam hatinya, Minwo bergumam panik, memangnya aku gila apa? Taruhan nyawa di tempat kayak gitu cuma buat dapat gedung. Aku cuma mau hidup tenang, bukan jadi pahlawan dunia. Namun, Serjung tetap menatapnya dengan tenang. Mantan kepala sekolah, Lim Juhe, meninggalkan sebuah wasiat untuk Anda, katanya pelan. Minwo menatapnya ragu. Wasiat, untukku. Serjung mengangguk. Ya, wasiat itu berisi pesan, dan juga cara supaya Anda bisa memenuhi syarat untuk menaiki arena. Ruangan itu mendadak terasa lebih dingin, seolah udara berhenti bergerak. Minwo terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan namun tegas, kenapa tiba-tiba bawa-bawa nama ibu saya? Suaranya terdengar sedikit bergetar, antara terkejut dan tak percaya. Serjung menatapnya dengan ekspresi berat. Mungkin Anda sudah mendengarnya sebelumnya, ucapnya perlahan. Mantan kepala sekolah, terkena kutukan yang mengerikan. Lebih tepatnya, beliau dibunuh oleh monster. Minwo spontan menegang. Dibunuh, kutukan, pikirnya dalam hati. Apa maksud semua ini? Serjung melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. Kutukan itu membuat mantan kepala sekolah tidak pernah bisa menemui Anda lagi. Beliau takut kalau Anda ikut terancam. Karena kekuatan monster sudah merambat sampai ke bumi, satu-satunya cara untuk menjaga keselamatan Anda adalah dengan menghapus keberadaannya dan hidup bersembunyi. Minwo menunduk, tatapannya kosong. Dalam hatinya bergumam, jadi, semua itu demi melindungiku. Selama ini aku kira beliau pergi begitu saja, tapi ternyata. Setelah beberapa detik hening, Minwo mengangkat kepalanya dan berkata lirih, kalau begitu, kenapa malah panggil aku ke sini? Serjung menjawab dengan nada tegas, beliau bilang, ini satu-satunya cara. Dan katanya, hanya Anda yang bisa melakukannya. Kata-kata itu membuat Minwo terdiam. Dalam hatinya, perasaan kacau mulai bergolak. Cuma aku yang bisa. Jadi, ibu tahu kalau aku bakal naik arena. Apa yang disebut warisan, itu cuma pesan ini saja. Rasanya seperti semua beban dunia tiba-tiba dilempar ke aku. Ia menghela napas pelan. Tapi, mungkin, meski aku nggak tahu pasti, ibu selalu memikirkanku. Meski kutukan itu memisahkan kami, beliau tetap berusaha melindungi aku. Namun, bayangan masa kecilnya, saat ia ditinggalkan tanpa penjelasan, masih membekas dalam hatinya. Walau tahu itu demi kebaikanku, rasa sakit karena ditinggalkan tetap nggak hilang. Apalagi aku belum tahu seperti apa kutukan itu sebenarnya. Rasanya rumit, campur aduk. Akhirnya, ia berdiri dari kursinya dan menatap Serjung. Kalau begitu, ujarnya pelan, aku antar anak-anak pulang dulu. Hari ini Rake dan Kane juga biar aku yang antar. Kamu pulang duluan aja, manajer. Serjung menunduk hormat. Baik, kepala sekolah. Langit sore mulai gelap ketika Minwo berdiri di depan gerbang TK Shinso. Angin berhembus pelan, membawa sisa tawa anak-anak yang baru saja ia antar pulang. Ia menarik napas panjang dan mengusap tengkuknya yang terasa pegal. Aduh, hari ini capek banget, keluhnya lirih. Tatapannya kemudian beralih ke arah gerbang lift arena yang tertutup rapat di sisi ruangan. Cahaya redup dari logo kuno Shinso berpendar samar di dindingnya.
Arena, ya, gumamnya pelan. Katanya ibu yang nyembunyiin tempat ini. Kalau aku naikin, mungkin aku bisa tahu maksud ibu sebenarnya. Ia menghela napas berat. Hah, tapi capek banget. Nggak ada yang bisa dipakai buat ngilangin stres. Udah lama juga nggak minum bareng teman. Apa ku ajak aja, katanya pelan sambil memijat pundaknya. Dengan langkah lesu, ia berjalan menuju ruang perpustaka. Saat membuka pintu, ia melihat Rake sedang sibuk menyapu lantai dengan serius. Rake, lagi ngapain? Tanya Minwo sambil menyandarkan tubuh di pintu. Rake menjawab tanpa menoleh, lagi bersih-bersih, Pak Kepala Sekolah. Dalam hati, Minwo bergumam, ya ampun, anak ini rajin banget. Tapi, bentar, itu kan sapuku. Tadi ku taruh di meja, kok bisa ada di sini? Sapunya dari mana, Rake? Tanya Minwo curiga. Ram yang kasih, jawab Rake polos. Minwo menatapnya beberapa detik, lalu menghela napas. Sekarang kita pulang, ya. Bersih-bersih biar guru aja yang kerjain. Kalau gitu aku siap-siap dulu, ya. Jawab Rake dengan semangat. Iya, sahut Minwo, tersenyum kecil melihat polosnya anak itu. Ayo pulang, Kepala Sekolah. Serunya riang, namun tiba-tiba, mata Minwo berkedip cepat. Sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Kues baru dimulai, naik ke lantai 4 arena dan selesaikan. Syarat wajib, masuk bersama anak Shinso. Kalahkan semua musuh di dalam. Batas waktu, 2 jam. Gagal sama dengan kematian permanen. Tubuh Minwo langsung menegang. Sistem, sekarang, pikirnya panik. Ia menatap Rake yang masih menunggu di depan pintu dengan senyum ceria. Dalam hatinya bergemuruh, jadi cuma kamu yang ada di sini, ya. Minwo menepuk bahu Rake perlahan. Rake, katanya dengan nada datar namun mantap, kalau kamu masih mau main, sebelum pulang, main sebentar sama Kepala Sekolah, ya. Rake menatapnya bingung. Bek, kita mau main apa, Kepala Sekolah? Minwo menatap ke arah gerbang lift arena yang mulai berpendar cahaya biru keunguan. Sementara itu, di dalam arena, pertempuran pun dimulai. Kali ini Minwo melawan patung-patung berbentuk bidak catur. Namanya, Pion Bintang 1, bergerak dengan kekuatan misterius. Dalam hatinya, ia bergumam sambil bertarung, benar-benar nggak dikasih waktu buat mikir, ya. Waktu terus berkurang, 2 jam tuh terlalu singkat. Kemudian ia berkata sambil menyerang dengan senjatanya, sip, pas banget ketemu kalian. Kalau ku bantai kalian, mungkin bisa benerin mod 2. Ia bergumam lagi, kutukan yang kena ke ibu itu, entah itu alasan ninggalin aku atau apalah. Ledakan besar pun terjadi saat Minwo menghantam pion itu. Sementara Rake yang menonton dari kejauhan berkata, Bek, melihat itu, Minwo berdiri di atas tumpukan patung dengan tawa misterius dan mata menyala merah. Rake pun bergumam, Bek, Kepala Sekolah aneh. Dari dulu juga udah aneh. Lalu Minwo berkata, ayo, Rake, ke ruangan berikutnya. Mereka pun melangkah ke ruangan selanjutnya. Dalam hati, Minwo berpikir, dari semua lantai yang udah kulewati, ini yang paling gampang. Namun tiba-tiba sistem muncul. Peringatan, waspada perangkap di depan, menandai posisi perangkap. Kues darurat dimulai, hindari perangkap dan keluar dari Dungeon dalam waktu yang ditentukan. Hadiah, kupon upgrade skill peringkat D. Minwo sedikit terkejut. Kues darurat juga, kalau ada bantuan sistem begini sih nggak susah. Emang nggak serem, tapi kalau udah tahu posisinya, namanya bukan perangkap lagi. Lantai ini kayak hadiah dari sistem. Lalu ia berkata kepada Rake, baiklah pasukan, mulai sekarang kita main permainan. Kalian tahu kan, kalau nyebrang di zebra cross cuma boleh injak bagian putihnya. Rake menjawab, aku tahu, aku suka itu. Minwo tersenyum, pinter banget, Rake langsung ngerti. Pokoknya jangan injak bagian merah itu ya. Rake menjawab, iya, cuma permainan ternyata. Tiba-tiba, Ratatos muncul dan berkata, kirain serius, ya udah aku duluan. Minwo langsung menahan, hei, jangan. Namun terlambat, kaki Ratatos sudah menginjak petak merah itu. Setelah Ratatos menginjak petak merah itu, tiba-tiba lantai bergetar hebat. Ratatos langsung melompat ke bahu Minwo sambil berteriak. Kenapa ini? Minwo menjawab dengan kesal. Tuh kan, udah dibilang jangan, diam dulu. Dari depan, terdengar suara gemuruh besar, gelombang air raksasa seperti tsunami muncul di hadapan mereka. Lari, teriak Minwo sambil menarik tangan Rake. Dalam hatinya ia bergumam, masa lari lagi, tapi ya, kaki ini udah otomatis gerak. Susah banget gara-gara harus pas di antara perangkap. Tapi selama bisa hindarin gelombang di belakang, pasti bisa. Tiba-tiba seekor ikan raksasa muncul dari air dan hampir menusuk mereka. Minwo segera menghindar dan berteriak dengan bangga. Aman ya, Ratatos yang masih di bahunya marah. Aman apanya, situasi begini masih sempat ngomong gitu. Minwo membalas dengan kesal, siapa juga yang bikin kita ke perangkap ini, hah. Ratatos terdiam sejenak, lalu berkata cepat. Cit, itu nanti aja, lihat dulu ke depan yang benar. Minwo menatap ke depan, ruang kosong tanpa dasar membentang lebar. Jurang, katanya kaget. Ratatos panik, kita harus di mana sekarang? Minwo menjawab cepat, mau gimana lagi, lompatlah.
Ratatos menatapnya tak percaya. Sejauh itu, serius, jarak segitu manusia mana yang bisa sampai? Minwo menggeleng, nggak tahu, tapi kalau nggak loncat, kita semua mati. Tiba-tiba sistem muncul di depan mereka. Super Strike aktif. Waktu tersisa, 7 menit 59 detik. Rake dari belakang berteriak, "Pak Kepala Sekolah, semakin dekat, biar aku yang loncat." Melihat air yang makin mendekat, Minwo langsung berseru, "Wah, semoga sempat. Pegangan yang kuat, Rake." Rake menjawab, "Aku juga bisa, Pak." "Baik, kita loncat jauh sekarang." Mereka pun melompat sekuat tenaga, menembus udara dan berhasil melewati jurang itu. Setelah mendarat, Minwo menghela napas berat sambil menyeka keringat di dahinya. "Hah, selamat, nyaris banget. Rake, kamu nggak apa-apa?" Rake menjawab, "Iya, turunin aku dulu." Minwo tersenyum kecil. "Oke." Namun dalam hatinya ia bergumam, "Kok kayaknya dia marah ya?" Lalu sistem berbunyi lagi, "Selamat, Anda telah melewati koridor penuh perangkap. Sisa waktu, 55 menit menuju medan perang tanpa raja." Di hadapan mereka tampak sebuah kastil batu besar. Patung-patung berdiri tegak di sepanjang jalan menuju gerbang. Minwo bergumam, "Medan perang." Tempatnya kayak dalam kastil. Ia menelan ludah, merasakan suasana hening yang membuat bulu kuduknya berdiri. Serem banget, entah apa yang bakal muncul. Mending siapin sapu dulu. Syarat, sentuh pintu keluar. Minwo menatap ke arah pintu berbentuk bidak besar. Oh, jadi bidak itu pintu keluarnya. Lantai ini ternyata lebih pendek dari perkiraan. Ruangan ini ada perangkap juga gaya. Tiba-tiba sistem menjawab, menandai posisi perangkap. Minwo menghela napas. Tapi kayaknya gak berbahaya. Rasanya terlalu gampang. Belum sempat ia melangkah, sistem tiba-tiba berubah merah. Peringatan, para kesatria yang tertidur mulai membuka mata. Salah satu patung bergerak dan menyerang dari belakang. "Apa?" seru Minwo, menangkis serangan dengan sapunya. "Rake, mundur." Benturan keras terdengar. Minwo mendecak, "Sudah kuduga. Tapi bidak yang ini beda dari yang tadi." Dipukul sapu pun gak hancur, rasanya kayak pakai zirah. Nama, Bishop, tingkat bintang 2. Petarung dengan kekuatan misterius. Minwo bergumam, 2 bintang, setara Necro Serpent di lantai sebelumnya. Gimana ya, Super Strike aja gak cukup. Item tersedia, Electric Charger, dapat mengisi listrik dalam tubuh, memberi resistensi 50%. Minwo berpikir cepat, gak tahu patung begini mempan listrik atau enggak, tapi tetap harus dicoba. Ia berteriak sambil bersiap, "Rake, tetap di belakang kepala sekolah." Namun saat menoleh, Rake sudah tak ada. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara Rake. "Pak Kepala Sekolah, aku di sini." Minwo segera menoleh. Dari kejauhan, ia melihat Rake telah dikepung oleh puluhan patung yang kini hidup dan bergerak. "Rake," gumamnya dengan wajah tegang. Dalam hati ia mengumpat, "Sial, aku lengah sebentar saja." Dia terseret arus dan sampai ke sana. Patung-patung itu bergerak makin dekat, dan Minwo berteriak, "Sejak kapan bidak lain bangun juga?" Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah Rake sambil mengangkat sapunya. "Rake, aku datang." Rake yang tampak kewalahan memanggilnya, "Pak Kepala Sekolah." Minwo menggertakkan gigi. Namun sebelum ia sempat menyerang lagi, Minwo terkejut melihat sesuatu di depan matanya. Patung-patung di sekitar Rake tiba-tiba hancur sendiri, satu persatu, dalam gerakan cepat dan presisi. Serpihan batu berterbangan ke udara, dan di tengahnya, Rake berdiri diam, matanya memerah menyala. Minwo melangkah mundur setengah langkah, tertegun. Apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Rake tak menjawab. Nafasnya tenang, tapi aura di sekitarnya terasa berat dan menekan. Minwo mendekat perlahan dan berkata pelan, "Kamu nggak apa-apa, Rake?" Tanpa menatapnya, Rake menjawab datar, "Aku sudah bilang berkali-kali, loh." Minwo menatapnya bingung. "Anak domba dari TK kami ini," katanya bergumam, belum memahami maksudnya. Rake menoleh pelan dengan ekspresi dingin dan berkata sinis, "Astaga, cerewet banget." Berisiknya minta ampun. Minwo semakin terkejut. Ia menatap Rake dari ujung kepala hingga kaki, lalu bergumam pelan, "Anak domba dari TK kami ini punya drag mode." Sementara itu, di rumah sakit, Ayah Bobo duduk di sofa sambil melihat data identitas Rake di tangannya. "Ini, gangguan kepribadian." "Benar, ya," ucapnya pelan. Seseorang yang duduk di sofa di depannya menjawab dengan nada hati-hati, "Benar, Presdir. Jika dibiarkan, dia bisa kehilangan kendali atas dirinya sendiri." Ayah Bobo menatap berkas itu dengan wajah serius, lalu berkata, "Untuk sekarang, kita amati dulu perkembangannya. Terima kasih, kamu boleh pulang." Bawahannya berdiri dan membungkuk sedikit. "Baik, sampai bertemu besok, Presdir." Begitu pintu tertutup, Ayah Bobo menghela napas panjang sambil mengerutkan dahinya. "Aku harus dinas ke luar negeri, nggak ada waktu istirahat sama sekali. Kalau begini terus, nanti Bobo bisa lupa wajahku." Ia menatap ke arah jendela rumah sakit yang remang, lalu bergumam pelan, "Soal Rake, sebaiknya aku lapor dulu." Ia mengeluarkan sebuah bola kristal berwarna ungu dari sakunya, suara terdengar dari dalam kristal. "Ayah Bobo, sudah lama kita tidak berhubungan. Biasanya Anda sibuk berburu monster.
Apa kali ini Anda punya waktu? Ayah Bobo menatap kristal itu serius. Kebetulan, saya memang ingin menghubungi Anda, Ketua Yayasan. Ketua Yayasan menjawab, oh, akhirnya hasilnya keluar juga. Padahal sudah lewat setahun. Ayah Bobo berkata, Rake itu bukan makhluk biasa. Dia tidak sepenuhnya tinggal di bumi, dan sifatnya sangat sensitif. Jadi saya harus mendekatinya dengan hati-hati. Ketua Yayasan bertanya, jadi, hasilnya bagaimana? Ayah Bobo membuka dokumen di tangannya dan berkata tegas, dokumen yang dikirim mantan kepala sekolah Lim Jue benar. Wujud itu adalah kepribadian yang muncul saat dirinya atau orang di sekitarnya terancam bahaya. Sementara itu, di sekolah yang tak pernah tenang barang sehari pun, di tempat bernama TK Shinso, tempat para pembuat onar kecil berkeliaran, ada seorang anak bernama Rake. Berbeda dari yang lain, ia selalu datang paling awal setiap pagi untuk membersihkan kelas, dan saat pembagian camilan, ia selalu memilih menjadi yang terakhir. Anak kecil yang sopan, lembut, dan berhati baik. Namun hari itu, sesuatu terasa aneh. Minwo, yang melihat Rake di depan matanya, terdiam saat menatap wajah anak itu. Tatapannya merah, suaranya berubah kasar. Ah, cerewet banget, berisiknya minta ampun, ucap Rake ketus. Siapa kamu? Kamu bukan Rake yang biasanya, kata Minwo heran. Aduh, diam deh, mending bagi aku permen, jawab Rake santai tanpa sopan seperti biasanya. Minwo menatapnya kaget, anak yang bahkan tak mau membunuh semut, kini berbicara dengan nada keras. Gaya bicaranya berubah, sikapnya juga bukan lagi anak penurut. Dalam hati Minwo bergumam, apa aku ini yang paling lemah di TK Shinso? Tiba-tiba, patung-patung bidak di sekitar mereka bergerak dan memanah ke arah mereka. Minwo segera menarik Rake, berlari cepat. Ayo, abaikan yang di belakang. Kalau kita sampai ke bidak depan, kita bisa keluar, teriaknya. Namun, Rake justru berhenti. Ia menatap tanah, lalu tersenyum aneh. Hehe, nemu kelereng. Kelereng siram, bakal aku hancurin semua, katanya dengan nada bangga. Minwo menghela napas, sedikit tersenyum di tengah situasi genting itu. Dalam hatinya ia bergumam, jadi begini rasanya waktu aku nemu batu sihir dulu. Rasanya bangga juga, ya, ngajarin anak ini ternyata ada hasilnya. Ia pun menunduk dan berkata pelan, sudah, taruh di kantong ini dulu. Hentikan dulu, hehe, nanti dibalikin, tanya Rake dengan nada curiga. Ya, dibalikin, jawab Minwo. Bohong, ibu juga bilang gitu tapi gak dibalikin, balas Rake spontan. Minwo terdiam, lalu tersenyum kikuk. Ketahuan, ya, belum sempat mereka tertawa, suara ledakan tiba-tiba terdengar keras. Panah yang tadinya mengarah pada mereka justru meledak di sisi lain ruangan. Minwo langsung terkejut. Serangan, tapi kenapa bukan ke arah kita? Pikirnya, ia menatap ke sumber suara, dan ledakan besar membuat api menyebar cepat ke sekeliling. Tanpa pikir panjang, Minwo membuka skill stroke perisai pelindungnya. Api menyambar punggungnya, dan ia menahan panas yang membakar. Rake, kamu gak apa-apa? Tanyanya sambil menahan sakit. Rake menatapnya bingung. Pak kepala sekolah ngapain sih? Lihat, punggung kepala sekolah terbakar, katanya polos. Minwo menggertakkan gigi, menahan perih. Panasnya, gak ngangka bakal sepanas ini. Tahan, luka kayak gini aja sembuh sehari, gumamnya sambil menatap cincin di jarinya. Lumi, aku percaya padamu. Di tengah kepulan api, Rake menatapnya tak percaya. Badan kepala sekolah lebih lemah dariku. Kenapa malah nutupin aku? Yang beginian juga aku bisa, katanya keras. Minwo membalas dengan nada tegas, api kayak gitu mau kamu tahan pakai apa? Kamu gak punya cara buat nahan, kan? Tiba-tiba, beberapa anak panah melesat ke arah mereka, menembus kabut asap yang tebal. Namun, dengan kecepatan luar biasa, Rake menangkis semuanya tanpa satu pun yang berhasil menembus pertahanannya. Minwo yang berdiri di belakangnya sempat terkejut, ia tidak sadar kalau ada panah yang datang karena asap yang menutup pandangan. Dalam hati ia bergumam, pantas saja, ini pasti naluri hewannya yang bekerja. Dengan tatapan membara dan nada penuh amarah, Rake berteriak lantang, dasar, beraninya nyerang yang paling lemah dulu. Aku bakal bantai, terus binasakan kalian sampai mampus. Minwo segera bersuara dari belakang, berusaha menenangkan, Rake, tenang dulu. Kalau kita sampai ke bidak itu, semuanya bakal beres. Namun Rake tetap terpancing emosi, matanya menyala tajam, aku mau bantai semuanya. Melihat itu, Minwo cepat menahan tangan Rake agar tidak maju. Rake menoleh dengan marah, apa? Lepasin, kepala sekolah lebih lemah dari aku. Diam aja di belakangku. Dalam hati, Minwo hanya bisa mengeluh, aneh, bicaranya galak, tapi nadanya masih terdengar manis. Keren sih, tapi tetap nggak boleh begini. Ia tahu, bidak yang mereka hadapi bukan sembarangan, bidak ini sengaja mengendalikan para anak panah dengan cerdik. Berbeda dengan bidak-bidak sebelumnya yang menyerang tanpa berpikir. Tiba-tiba sistem di benaknya mengeluarkan informasi, nama King.
Tingkat bintang 2, patung bidak yang bergerak dengan kekuatan misterius. Minwo mendesah berat, badannya jauh lebih besar dari Rake. Meski Rake seorang Shinso yang kuat dan tahan banting, kalau dia lagi dalam grup mode seperti ini, aku nggak akan bisa menghentikannya. Dan kalau sampai dia terluka, bisa-bisa aku dibunuh orang tuanya sendiri. Dengan nada tegas, Minwo berteriak, kalau kamu terluka gimana? Dasar bandel, sekarang yang penting kita lari dulu, oke. Rake menatapnya tajam, tapi akhirnya menyerah dan mengangguk pelan. Oke, Minwo menarik tangannya sambil berkata cepat, pegangan yang kuat. Dalam hati Minwo tersenyum lega. Meskipun dia keras kepala, tapi tetap mau nurut juga. Makasih ya, Rake. Mereka pun berlari menuju singgasana di ujung arena, berusaha menghindari rentetan serangan yang datang bertubi-tubi. Namun, sebelum mereka sempat sampai, sebuah pion raksasa tiba-tiba jatuh dari atas dan menghalangi jalan mereka. Minwo terperanjat, pion kok bisa jatuh dari atas? Gumamnya kaget, belum sempat berpikir, satu patung lagi jatuh, lebih besar dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Sistem kembali berbunyi, nama Ken. Tingkat bintang 2, penguasa papan catur. Minwo terpaku, sepertinya musuh sejati mereka bukan hanya King, melainkan juga Ken sendiri. Patung itu bergerak perlahan lalu mengangkat senjatanya, siap menyerang. Rake mengepalkan tangan, wajahnya berubah garang. Tadinya aku mau diam baik-baik, tapi malah diganggu terus. Rake pun melompat lagi dengan kecepatan penuh, matanya masih bersinar merah. Dengan suara keras ia berteriak, jangan halangi aku. Tubuh kecilnya menembus udara, menghantam patung besar di depannya dengan serudukan yang begitu kuat hingga patung itu retak dan meledak jadi pecahan batu. Debu berterbangan ke udara, dan suara tawa kecil terdengar di tengah kepulan asap. Hihihi, rasain tuh, kena seruduk, seru Rake dengan bangga sambil mengibaskan tangannya. Ia menoleh ke arah Minwo dengan senyum lebar. Kepala sekolah, aku hebat, kan? Minwo tersenyum lemah, napasnya masih berat. Rake, nice shot, ujarnya memberi semangat. Rake berdiri tegak dengan dada dibusungkan. Lega, tuh kan, aku bilang apa? Aku bisa jaga kepala sekolah, kan? Namun tiba-tiba, dari sisi lain, sebuah patung raksasa mengangkat pedangnya dan mengarah tepat ke Rake. Mata Minwo membesar, dan ia berteriak sekuat tenaga. Rake, dalam hatinya, suara pikirannya bergema keras, aku sekarang sebenarnya lagi ngapain? Itu bukan lawan yang bisa aku hadapi, aku tahu itu. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, notifikasi sistem muncul di depan matanya. Waktu tersisa, Super Strike 1 menit. Meteor Kick, cooldown 10 detik. Deskripsi, tendangan yang menghantam layaknya meteor. Tubuhku, bergerak tanpa kendali. Pikir Minwo panik. Sekejap kemudian, seluruh kekuatan sihir dan listrik di tubuhnya menyatu. Aliran energi itu melonjak liar, seperti badai yang memecah dari dalam tubuhnya sendiri. Rasa panas menjalar di seluruh otot, sakit, membakar, seperti tubuhnya robek dari dalam. Nafasnya tersengal, tapi ini bukan waktunya berhenti. Semua indranya tiba-tiba terasa tajam, waktu seolah melambat, dan dunia di sekitarnya hanya berisi satu tujuan, menyelamatkan Rake. Dengan kecepatan secepat kilat, Minwo melesat. Keras terdengar saat ia menendang patung itu tepat di dada. Tubuh besar dari batu itu terlempar jauh, sistem langsung memunculkan notifikasi beruntun. Target khusus dikalahkan, prestasi baru diperoleh, keseimbangan skill tercapai, skill baru diperoleh, leading. Tubuh Minwo mulai goyah, wajahnya pucat, namun ia sempat tersenyum kecil. Ah, berhasil, gumamnya lemah. Dalam hatinya ia berkata pelan, gak ngangka, cuma 1 detik, tapi bebannya terlalu besar. Rasanya seluruh tubuhku mau hancur. Rake menatapnya dengan mata lebar, suaranya bergetar di antara kagum dan tidak percaya. Mustahil, kepala sekolah, gimana bisa ngelakuin itu? Manusia di sekitarmu tadi, sempat berubah jadi emas. Minwo tersenyum samar, memegangi dadanya yang sesak. Aku bahkan, gak bisa lihat apa-apa tadi. Ratatos menatap dengan mata terbelalak. Aku bahkan gak bisa lihat apa-apa tadi, ujarnya masih terkejut. Tak lama kemudian, suara sistem terdengar di kepala Minwo. Magic power Anda sedikit bertambah. Ratatos menoleh ke arah Minwo. Kok bisa kau jadi sekuat itu? Tanyanya tak percaya. Minwo hanya tersenyum lemah. Tubuhnya sudah gemetar hebat karena kelelahan. Rata, aku gak punya tenaga buat jawab sekarang. Yuk, kita lanjut, katanya sambil menatap lurus ke depan, ke arah sebuah kursi takhta yang berdiri di tengah ruangan. Hampir selesai, gumamnya dalam hati. Tinggal sentuh itu saja. Namun tiba-tiba, suara sistem kembali bergema, kali ini berwarna merah menyala di penglihatannya. Peringatan, jumlah magic power telah mencapai angka kritis. Sekujur tubuh Minwo terasa berat. Ia memuntahkan sedikit darah dari mulutnya. Pak kepala sekolah, teriak Rake cemas. Peringatan terus bermunculan di hadapan Minwo, menutupi pandangannya. Peringatan, peringatan, magic power kritis. Tidak, aku gak boleh pingsan di sini. Harus sentuh itu sebelum kami kena panah, pikir Minwo dengan sisa kesadarannya. Namun sebelum ia sempat melangkah, Rake tiba-tiba melompat ke depan dan berhasil menyentuh objek di ujung ruangan.
Seketika, cahaya putih menyilaukan menyelimuti seluruh arena. Lantai 4 selesai. Rekor skor tertinggi lantai 4 tercapai. Proses pengecekan hadiah sedang berlangsung. Rake menatap sekeliling, kebingungan. "Bek, ini di mana ya?" gumamnya, sebelum pandangannya jatuh ke arah Minwo yang sudah terkapar di lantai. Pak Kepala Sekolah gak apa-apa. Kepala sekolah pingsan." Dalam pikirannya yang mulai kabur, Minwo masih bisa mendengar suara sistem bergema lagi. "Proses kewarisan Samtika Shinso, 4%. 4%. Jadi aku harus naik sampai lantai 100 biar 100%. Gila, udah sengsara begini cuma 4%. Pikirnya kesal. Pandanganku mulai gelap. Padahal baru mau ngerasain pegang duit banyak, Magic Stone-ku, uangku jangan diambil, uangku yang berharga. Kesadarannya perlahan memudar, meninggalkan arena yang kini diliputi cahaya putih dan keheningan. Tiba-tiba Minwo terbangun dan berteriak, "Tidak!" Orang-orang di hadapannya pun terkejut. Anak-anak di Kasinso berteriak, "Kepala sekolah!" Sementara Ram berseru, "Wah! Komandan bangun!" Minwo menatap sekeliling dengan bingung lalu berkata, Ini kan ruangan kepala sekolah. Kenapa aku ada di sini?" Rake menjawab sambil tersenyum, "Setelah Pak Kepala Sekolah pingsan kemarin, tiba-tiba muncul lift." Dalam hati Minwo bergumam, "Rake, syukurlah dia selamat." Rake melanjutkan, terus kepala sekolah mengesot pergi. Minwo kembali bergumam, "Naluri yang bawa aku pulang, ya sudah, yang penting bisa istirahat. Tapi urusan di arena nanti harus kami bahas lagi." Tak lama kemudian, Ram berteriak dari luar, "Semua, komandan bangun." Minwo menutup wajahnya dengan tangan. "Mungkin aku cuma gak bisa nyebutin semua detailnya," pikirnya. Sesaat kemudian, Serjung dan Miho datang. "Kepala sekolah, Anda baik-baik saja?" tanya Serjung. "Ada yang sakit?" tanya Miho. Minwo yang sedang di sofa berkata, Enggak, gak apa-apa. Ada cincin penyembuh juga." Serjung menatapnya khawatir, tapi rasa sakitnya tidak langsung hilang. "Jangan memaksakan diri seperti ini." Miho menimpali, "Anak-anak, kepala sekolah mau istirahat. Ayo kita keluar." Setelah semua keluar, pintu pun dikunci. Kini hanya tinggal Serjung dan Minwo di ruangan itu. Serjung berkata pelan, "Kami dapat kabar dari orang tua Rake. Katanya Anda naik ke lantai 4 arena bersama dia." "Benar." Minwo mengangguk, "Iya, keadaannya mendesak waktu itu." Serjung menatapnya tajam. "Kenapa tidak tunggu besok saja? Apa ada yang mengancam akan membunuh Anda kalau tidak segera naik?" Minwo menjawab singkat, "Iya." Serjung terkejut. "Iya, siapa yang berani mengancam kepala sekolah?" Dalam hati Minwo bergumam, arena yang ngancam bakal bunuh. Sial, yang begini malah dilarang sistem. Serjung kembali berkata, "Anda membawa anak selembut Rake naik arena malam-malam. Pasti dia ketakutan, kan?" Dalam hati Minwo berkata, "Lembut gimana, dia malah semangat bantai-bantai kemarin." Lalu Minwo menjawab, "Kepala divisi Kim pernah lihat Rake berubah warna jadi hitam legam, kayak kambing hitam." Serjung menatapnya, "Rake itu Shinso domba, bukan kambing." Minwo berkata, "Bukan itu maksudku." Pernah lihat matanya kebuka. Serjung mendengus, "Apa Anda menghina mata Rake yang kecil?" Minwo menghela napas dan bergumam dalam hati, "Aduh, bikin pusing." Lalu ia berkata pelan, "Mending tanya dia langsung aja." Serjung berkata kembali, "Tapi waktu ibunya telepon, katanya Rake tidak ingat sama sekali kejadian di arena. Mungkin karena trauma berat." Dalam hati, Minwo bergumam, "Wah, ini si nyesek. Kukira Rake itu malaikat, ternyata dia punya dark mode, begitu." Dua hati yang dimiliki Rake, TK Shinso, memang tidak ada yang bisa dipercaya. "Nanti kalau naik arena bareng lagi, aku harus ambil bukti foto." Kemudian Serjung berkata, "Oh iya, besok Anda datang lihat pemilihan ketua kelas." Minwo bertanya, "Pemilihan ketua?" Serjung menjawab, "Iya, tiap awal tahun memang ada. Tapi tahun ini sedikit terlambat karena situasinya kacau. Anyong dan Siwo yang jadi kandidatnya." Dalam hati, Minwo bergumam, "Pasti Anyong yang kepilih. Soalnya dia suka ngumpulin anak-anak dan bikin acara." Lalu Minwo berkata, "Aku besok sibuk." Tiba-tiba Serjung menyela, Ram juga ikut mencalonkan diri." Minwo pun terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Kalau begitu, aku pasti datang. Ini pemilihan ketua kelas yang menentukan nasib tiga kami." Keesokan paginya suasana kelas dipenuhi keceriaan. Guru Miho tersenyum lebar sambil berdiri di depan anak-anak. "Anak-anak, kalian ingatkan ini hari apa?" serunya. Sekelompok kecil suara kecil menjawab serentak, "Ingat." Miho mengangguk puas. "Bagus, pintar. Ini hari pemilihan ketua kelas. 3 teman kita akan maju dan berpidato. Dengar baik-baik, ya, terus tulis nama teman yang kalian pilih di kertas, lalu taruh kertasnya di kotak ini." Ia menaruh sebuah kotak di meja, lalu menambahkan pelan, "Apapun yang terpilih, kita tetap berteman baik. Jadi dengar sampai habis, janji." Anak-anak berbalas, "Janji." Di sudut ruangan, Minwo mengamati dari belakang dengan rasa heran yang hangat, ini jauh lebih normal dan rapi daripada bayangannya sebelumnya. Suasana menjadi hening saat kandidat pertama maju, Anyong.
Ia mengambil napas dalam, melangkah ke depan dengan percaya diri, lalu mulai berpidato dengan suara lantang dan semangat yang menular. Halo, aku Jo Anyong dari TK Shinso. Alasanku mencalonkan diri jadi ketua hanya satu, membuat TK Shinso menjadi tempat yang lebih baik lagi. Kita akan bermain bersama, belajar bersama, dan bertumbuh bersama. Kadang ada hal yang membuat kita kesal tapi kita tak bisa mengutarakannya. Kalau aku jadi ketua, aku akan berjuang sekuat tenaga menjadi suara untuk teman-temanku. Setiap kata Anyong disimak serius oleh anak-anak, sorot mata mereka fokus, bibir kecil tertarik membentuk kata demi kata. Di pojok ruangan Serjung memberi komentar pelan, pidato yang sangat sempurna, sambil tersenyum tipis, terlihat jelas ia kagum pada persiapan Anyong. Minwoo di dalam hati mencatat sesuatu, bayangan kepala pelayan Anyong tampak seperti ikut mengatur semuanya dari balik layar. Memang, pidato itu terasa rapi, mungkin ada tangan dewasa yang membantunya. Anyong menutup dengan anggukan semangat, mengangkat kedua tangannya dan berkata, jika kalian memilihku, Jo Anyong, aku akan berlari melangkah paling cepat dan mendengar suara teman-teman dengan paling tajam. Terima kasih. Sebuah sorakan kecil langsung pecah, cuma A. Anak-anak kompak memilih dengan lantang, yakin bahwa Anyong memang kandidat yang pantas. Minwoo mengamati, memikirkan bahwa bila Anyong terpilih, ia pasti bekerja keras, jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab. Bu Guru Miho bertepuk tangan meriah. Wah, misi-misi yang bagus sekali, katanya hangat. Baik, selanjutnya Siwo, ayo maju ke depan. Siwo melangkah ke hadapan kelas dengan tatapan tenang, momen itu seolah ditandai oleh beterbangan bunga-bunga dan melodi halus yang tiba-tiba mengalun dari entah mana. Minwoo yang duduk di belakang segera bersuara, Miho, matiin lagunya. Miho cepat mematikan musiknya, lalu kelas menjadi hening kembali. Siwo membuka mulutnya dengan santai, mau aku jadi ketua atau enggak? Kalau terjadi, ya terjadilah. Kalau enggak, ya enggak. Ucapan itu membuat anak-anak bingung, mereka saling melirik, tak mengerti apakah itu serius atau hanya sikap cuek. Minwoo di dalam hati bertanya-tanya, kenapa Siwo mau mencalonkan diri kalau sikapnya seperti itu? Lantas, Ram tak sabar. Aku, teriaknya sambil mengangkat tangan tinggi. Miho tersenyum dan menunjuk, baiklah, Ram, silakan maju. Ram maju dengan semangat, mengangkat suaranya, hai, aku Ram. Aku mau jadi ketua. Minwoo tercengang, kok Ram bisa jadi calon? Serjung menjelaskan dengan tenang bahwa dalam dunia Shinso, aura harimau melambangkan keberanian dan semangat. Ram memang berani, itu alasan dia cocok. Ternyata Ram sendiri sudah diam-diam menyampaikan keinginannya menjadi ketua. Ram mulai berkhotbah seadanya, lugas, kalau aku jadi ketua, aku bakal buat TK ini jadi taman bermain. Kita boleh main sampai kapan mau, jangan buru-buru pulang, main dulu sampai puas. Anak-anak sorak gembira mendengar janji itu, beberapa melonjak kegirangan. Minwoo yang melihat semuanya tak bisa menahan diri, menyela dari tempat duduk, siapa bilang boleh. Namun suaranya hanyalah celoteh kecil di tengah riuh. Waktu pemilihan tiba, suara demi suara dikumpulkan, Ram mendapat 2 suara, Siwo 0 suara, Anyong 2 suara. Minwoo menatap kertas-kertas yang menumpuk, dia membuka perlahan, detik-detik itu terasa berat. Ia membaca dengan lirih, Siwo Opa. Seketika hatinya berdebar, selain Bobo yang tertidur sehingga tak bisa memilih, dia mengambil kertas lagi, inilah kertas terakhir. Di dalam hati Minwoo berdoa supaya nama Anyong muncul, ia yakin Anyong akan memimpin dengan baik. Siwo juga tak buruk, pikirnya, tapi jika Ram yang terpilih, wah, itu bisa jadi bencana. Dalam hati, Minwoo bergumam tak percaya. Serius, Ram yang jadi ketua kelasnya. Tamatlah sudah kisah kami, aku kira dia nggak bakal minat jadi ketua. Gayanya aja kayak rumba. Belum sempat ia mencerna semuanya, Ram tiba-tiba memanggil, Komandan. Minwoo menoleh, apa? Ram dengan semangat menjawab, mulai hari ini, di makanan kami cuma boleh ada daging. Minwoo melongo, emangnya bisa, batinnya, tapi Ram belum berhenti. Terus, perlu oven sama air fryer juga. Wajib juga ada kulkas. Minwoo mengerutkan dahi. Kenapa kulkas? Bukannya udah ada kulkas? Ram menjawab santai, masing-masing anak satu kulkas. Minwoo memegangi kepala, mana bisa begitu, batinnya lagi. Ia akhirnya berkata, sayangnya, itu nggak bakal bisa, Ram. Tapi Ram tetap yakin, Komandan pasti bisa. Minwoo menghela napas panjang, masalahnya bukan aku bisa atau enggak. Tiba-tiba ia teringat Anyong. Saat menoleh, matanya menangkap Anyong yang mulai berlinang air mata. Padahal aku udah latihan sama Alfredo, kata Anyong pelan, suaranya gemetar. Minwoo terdiam, hatinya ikut terenyuh. Aku harus gimana ini? Pikirnya sambil mencoba menenangkan, Anyong, tenang dulu, ya. Namun dari samping, Ram mendekat dan berkata dengan lembut, Kakak Anyong, kalau ada yang kakak mau, bilang aja ke aku. Karena aku ketua kelas, aku bakal bikin apapun yang kakak mau. Anyong menatapnya, terkejut. Beneran apapun boleh. Ram mengangguk, sambil berbisik, aku juga tadi tulis nama kakak di kertas. Minwoo hanya bisa menghela napas. Nah kan, bener-bener kelakuannya berubah total. Dan aku bisa dengar semua bisikannya, gumamnya dalam hati.
Anyong tersenyum sedikit, emang iya. Ram menjawab mantap, iya. Kemudian Anyong berkata dengan nada lembut tapi tegas, kalau gitu, aku jadi wakil ketua kelas aja. Ram mengulang, wakil ketua kelas. Anyong mengangguk sambil tersenyum, kamu bilang kamu bakal lakuin apapun yang aku mau, kan? Ram menggaruk kepala, emang iya sih. Anyong menepuk tangannya dan berkata, nah, itulah tugas ketua kelas. Ram pun berkata dengan senyum lebar, baiklah. Nggak sabar aku kerja bareng kakak. Dalam hati, Minwo bergumam lega, tiba-tiba masalah terselesaikan begitu aja, syukurlah. Namun tak lama kemudian, suara lain terdengar memanggil, Pak Kepala Sekolah. Aku nemuin kantong Pak Kepala Sekolah di sana. Minwo menoleh dan melihat rakyat berlari ke arahnya sambil membawa sesuatu. Oh, jadi di situ rupanya. Makasih ya, Rake, ujar Minwo sambil menerima kantong itu. Dalam hati, Minwo bergumam, Rake yang ini, Rake yang biasanya. Dia beneran nggak ingat kejadian di arena ya? Kemudian ia bertanya, Rake, kamu masih ingat nggak waktu kita pergi ke arena kemarin? Rake menggaruk kepala, aku ingat sih, tapi agak-agak lupa. Minwo menatapnya lekat-lekat, lalu bergumam dalam hati, kayaknya dia beneran nggak ingat. Padahal waktu itu dia berubah total, nyerang semua musuh sambil buka mata lebar kayak orang kesurupan. Akhirnya ia hanya berkata, begitu ya. Kalau gitu, selamat main, Rake. Dalam hati, Minwo kembali bergumam, mulai sekarang, aku harus pantau dia baik-baik. Oh iya, kalau Rake nggak ingat apapun, berarti semua Magic Zone ini punya aku, kan? Heh. Stres gara-gara ngurus anak Shinso yang bandel langsung hilang sejak lihat kantong ini. Namun tiba-tiba, kantong di tangannya mulai bergerak pelan. Seru Minwo, sedikit kaget. Ia mendekatkan telinganya, dan dalam hati bergumam, kok aku kayak dengar sesuatu dari dalam kantong ini. Kemudian, Minwo perlahan membuka kantong itu. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah benda yang tampak berkilau di bawah cahaya, sebuah relik berbentuk peta keemasan, dengan batu giok hijau yang tertanam di tengahnya. Tak lama, sistem di depannya menampilkan tulisan bercahaya. Relic of the Unnamed, Grade D. Peninggalan dari monster tak bernama. Item sihir misterius dengan fungsi yang belum diketahui. Minwo menatapnya lekat-lekat dan bergumam, suara tadi, berasal dari sini. Kemudian, sistem kembali berbicara. Relic of the Unnamed, Grade D. Alat komunikasi yang digunakan beberapa fraksi monster. Hanya dapat diaktifkan dengan Dominic Power. Dalam hati, Minwo berpikir cepat, keterangannya berubah. Jadi ini alat komunikasi para monster. Tapi kalau butuh Dominic Power, berarti aku nggak bisa pakai. Soalnya divisi Kim pernah bilang, Dominic Power itu kekuatan spesial yang cuma dimiliki monster. Berbeda dari Magic Power manusia. Ia menatap relik itu lagi dengan heran. Tapi kok bisa benda ini muncul di sini? Tiba-tiba, sistem berbunyi lagi. Penghalang yang tidak diperlukan terdeteksi. Mengaktifkan alat secara paksa. Sekejap kemudian, sinar hijau terang memancar dari peta itu, membuat Minwo menutup mata. Aktivasi berhasil. Alat kini dapat menerima pesan dari monster realm komunikator lain dalam jarak 100 meter. Sistem dapat menafsirkan bahasa yang diterima. Tulisan holografik melayang di udara, menjelaskan lebih lanjut. Monster realm komunikator, Grade D. Alat komunikasi antar fraksi monster, dapat diaktifkan dengan Dominic Power. Dapat menerima pesan dan menerjemahkan bahasa dari jarak hingga 100 meter. Minwo, yang memperhatikan dari jauh, terperangah. Pesan para monster, keren banget alat ini, fungsinya banyak juga, bisa bikin hal yang nggak mungkin jadi mungkin. Kemudian sistem berbunyi lagi, pengaktifan berhasil, item baru telah dibuka. Minwo tersenyum kecil, matanya berkilat penuh rasa ingin tahu. Bahkan bahasanya langsung diterjemahkan. Sekarang, aku bisa nguping percakapan para monster. Beberapa saat kemudian, di ruang kerjanya yang tenang, Minwo duduk menatap relik berwarna emas di atas meja. Cahaya hijau dari batu di tengahnya berdenyut pelan, memantul di matanya yang penuh pikir. Dalam hati, ia bergumam pelan. Sejujurnya, dari sudut pandang manusia, mau itu monster atau bahkan Shinso, semuanya sama saja. Tapi, di antara mereka, khususnya para monster, aku pernah dengar, ibuku meninggal karena kutukan monster. Minwo menarik napas panjang, ekspresinya sedikit berubah, ada nada getir dalam suaranya. Rasanya, nggak nyaman kalau harus berurusan sama hal yang berhubungan dengan mereka. Pandangan matanya kembali tertuju pada relik di atas meja. Oh iya, 100 meter itu dekat banget. Kalau bisa, jaraknya minimal 500 meter atau lebih, gumamnya sambil memutar peta itu di tangannya. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka. Suara lembut tapi ceria terdengar, pelayan. Minwo menoleh dengan sedikit terkejut, pelayan. Anak kecil berbulu putih dengan telinga kucing masuk sambil membawa sesuatu. Minwo berkata, bukannya sekarang jam makan siang, Minwo kenapa ke sini? Minwo tersenyum kecil dan meletakkan beberapa barang di meja. Ambil ini, miau, katanya. Dalam hati, Minwo bergumam, apa ini, kerikil. Minwo berkata sambil tersenyum bangga, kakak kelinci bilang, bapak suka marmer berkilau. Minwo menatapnya lekat-lekat, maksudnya, Magic Stone kali,
Ini bahkan bukan marmer, tapi batu biasa, pikirnya sambil menahan tawa kecil. Maklum sih, dia masih belum tahu apa-apa. Kemudian, Minwo berkata lembut, terima kasih ya, Miwo. Ada yang mau Pak Guru bantu? Namun Miwo tiba-tiba mengerutkan alis dan berkata dengan nada kesal. Kenapa bukan kakak Siwo yang jadi ketua kelas? Miau, padahal opa tampan, miau. Aneh dia nggak kepilih. Minwo hanya bisa terdiam sejenak, lalu bergumam dalam hati, jadi itu alasannya. Dengan nada sabar, ia menjawab sambil tersenyum. Benar, Siwo memang tampan. Tapi kalau dia jadi ketua kelas cuma karena tampan, gimana nasib Ram? Bahkan Shin Shou yang nggak tampan pun butuh makan. Siwo mulai menunduk, sedikit merenung. Minwo pun menepuk kepalanya pelan. Ram juga akan berusaha kok. Kita percayakan saja padanya, ya. Setelah beberapa detik diam, Miwo hanya mengangguk pelan. Minwo lalu berkata sambil berdiri, sekarang, Miwo pergi makan ya. Menu hari ini ikan gembung, enak banget loh. Beberapa saat kemudian, Miwo dengan riang menikmati makanannya, sementara Minwo dan Miho sibuk di dapur. Miho menyarankan agar Minwo ikut makan, tapi Minwo memilih tetap membantu. Dalam hati, Minwo memikirkan tanggung jawab dan kelelahan kerjanya, sedangkan Miho kagum pada dedikasinya. Mereka berbincang ringan tentang Rake, yang kini tampak berbeda. Minwo menegaskan kepercayaannya pada Miho, membuat Miho tersenyum lega. Tak lama, Ram datang meminta porsi besar sebagai ketua kelas, membuat Minwo menghela napas dan Miho tertawa. Anyong kemudian menegur Ram yang terlalu manja, namun Ram berhasil membujuknya dengan licik. Minwo yang melihat hal itu hanya tersenyum dan menyebut Ram, harimau selicik rubah. Di meja makan, Anyong, Rake, Ram, dan teman-teman bercanda tentang warna, tim, mereka, merah, biru, pink, hijau, dan kuning. Ram ngotot ingin jadi red, seperti kepala sekolah, hingga Rake dengan sabar mengalah dan memilih warna biru untuk menenangkan suasana. Sementara itu, Miho memuji kemampuan Minwo memanggang ikan. Dalam hati, Minwo merasa bangga dengan hasil masakannya dan berpikir itu akan membantu anak-anak tumbuh kuat. Tiba-tiba, sistem muncul di depannya dan memberitahu bahwa ia mendapat kupon acak upgrade skill grade D. Setelah digunakan, skillnya berhasil di-upgrade menjadi skill baru, My Light Ride. Efek, membuat hewan pengerat merasa nyaman dan meningkatkan potensi mereka hingga 200%. Efek tambahan, mendapat kasih sayang besar dari hewan pengerat liar. Minwo hanya bisa pasrah dan kesal, merasa upgrade itu sia-sia karena tak berguna baginya. Sementara itu, di sisi lain, jauh di alam para monster, tepatnya di bagian selatan benua Arsene, wilayah kekuasaan penguasa ke-6, Lord of Gluttony, suasana tampak mencekam di ruang pertemuan besar. Di ruangan itu, salah satu dari 3 penasihat tertinggi Lord, Ji Chung, komandan pasukan korupsi, cacing pengetahuan, wajahnya dipenuhi amarah dan kegelisahan. Ia memandangi bawahannya dengan tatapan tajam dan berkata, masih belum ada kabar dari mereka yang diutus ke bumi. Salah satu bawahannya menjawab gugup, soal itu, Tuan, kami. Namun sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Ji Chung membentak keras, bodoh. Kenapa tidak ada satupun dari kalian yang berguna? Setiap kali aku menugaskan sesuatu, hasilnya selalu nihil. Bawahannya hanya bisa menunduk ketakutan. Maafkan saya, Tuan, diam, aku tidak mau dengar alasan, potong Ji Chung tajam. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar ruangan. Tuan penasihat, ada utusan dari Drag Assassin Squad. Ji Chung menatap ke arah pintu dengan tajam. Akhirnya, ada juga yang datang. Seorang utusan masuk dengan langkah tergesa dan langsung berlutut di hadapannya. Tuan penasihat, kami kehilangan kontak dengan salah satu monster parasit yang dikirim ke bumi. Selain itu, lokasi tempat kami menanamkan perangkap untuk eksperimen juga hancur karena gangguan seseorang. Wajah Ji Chung menegang. Dalam hatinya ia bergumam, Lord of Gluttony mengawasi benua Arsene dan bumi dari kejauhan. Sudut pandangnya begitu luas, itulah mengapa ia mengirim banyak monster ke bumi untuk memperluas pengaruhnya. Lalu ia mendesis kesal, jadi, kalian ingin aku yang turun tangan sendiri hanya untuk mengurus monster parasit kelas rendah itu. Bahkan tempat eksperimen pun tidak bisa kalian jaga. Dasar tidak berguna. Dalam hatinya, ia mendengus. Sepertinya aku memang harus menanganinya sendiri. Komunikasi dengan bumi sudah susah-susah diamankan lewat relik komunikator, tapi hasilnya begini. Ia kemudian memerintahkan dingin, untuk sekarang, cari tahu dulu kebenarannya. Aku ingin laporan jelas. Baik, Tuan Penasihat, jawab bawahannya sambil menunduk dalam-dalam. Namun setelah mereka keluar, Ji Chung kembali termenung. Perasaan aneh apa ini yang terus mengganggu belakangan? Pikirnya, baru-baru ini, wilayah Weistrater kami diserang dan kalah dari para penyusup. Bahkan ras Dokaebi, yang biasanya egois dan tidak mau ikut urusan lain, tiba-tiba ikut campur dalam perang. Dan kini, monster yang diutus ke bumi pun menghilang. Jelas, ada pihak lain yang ikut bermain. Tapi siapa? Ia memejamkan matanya sejenak. Bukan Doseon, dia terlalu jujur untuk pakai cara kotor. Berarti, bisa jadi muridnya yang bergerak diam-diam. Sepertinya memang ada perubahan besar di dunia bela diri Aryansi.
Kemudian ia menatap ke arah pasukannya dan berkata pelan namun berwibawa, "Hei, sekarang semuanya mulai menarik, bukan? Hubungi War Subjugator, pasukan korupsi akan segera digerakkan." Salah satu bawahannya menatap kaget. "Tuan, Anda bilang War Subjugator?" Dalam hati, bawahannya bergumam ketakutan. War Subjugator, monster legendaris yang dikenal paling kejam di antara semua komandan di bawah Lord of Gluttony. Sekali dia menargetkan mangsanya, ia akan mengejar sampai ke ujung alam para monster. "Haruskah saya juga menghubungi penasihat lain, Tuan?" tanya bawahannya ragu. Ji-chung melambaikan tangannya dengan dingin. "Tidak perlu, kita akan melempar umpan di wilayah kita sendiri. Itu sudah cukup." Senyum tipis yang licik muncul di wajahnya. Dalam hati, ia bergumam, "Jika aku ingin naik pangkat menjadi penasihat pengawas seluruh pasukan Lord, aku harus menambah pencapaianku. Setidaknya, aku harus memburu wakil komandan pasukan angin segar. Ayo kita lihat, siapa yang lebih pintar kali ini." Beberapa saat kemudian, sosok raksasa itu muncul, War Subjugator, membawa busur sepanjang tubuhnya. Ia menarik sebuah anak panah setebal lengan, kemudian melepaskannya dengan tenang. Anak panah itu melesat lalu ditarik kembali seolah tak pernah dilepaskan, gerakannya dingin dan mematikan. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis ketika ia mengendus udara sekitar, lalu suaranya bergema berat, "Aku mencium bau anjing Shinso yang menjijikkan di sini. Telusuri seluruh daerah ini, jangan biarkan satu jengkal pun dilewatkan. Pastikan tidak ada anggota pasukan angin segar yang bersembunyi di sekitar." Bawahannya segera membungkuk, "Baik, Tuan War." War Subjugator mengangkat kepalanya, matanya menyala penuh niat, lalu memerintahkan lebih jauh lagi dengan suara tanpa ampun, "Kalau kalian menemukannya, tutup semua jalan keluar. Arahkan mereka ke sarang kita. Kita akan buat hutan ini menjadi kuburan mereka, biarkan Druk Forest ini menelan setiap jejak perlawanan." Sementara itu, di TK Shinso, Serjung tengah duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan dokumen yang belum sempat ia selesaikan. Suasana hening itu tiba-tiba pecah ketika sebuah batu kristal di mejanya bergetar dan perlahan melayang di udara, memancarkan cahaya biru yang berdenyut halus. Dari dalam batu itu terdengar suara seseorang, "Kepala Divisi Kim, Anda sudah dengar kabar?" Serjung mengerutkan kening. "Kabar apa?" tanyanya tenang namun penuh rasa ingin tahu. Batu kristal itu kembali bergetar, dan suara dari seberang menjawab, "Tentang pasukan angin segar." Serjung terdiam sesaat, lalu menatap kristal itu dengan sorot tajam. "Maksud Anda, salah satu unit pasukan dari Tuhan Halimau Putih? Saya dengar mereka berperan aktif di garis depan." Suara di dalam kristal menimpali cepat, "Benar sekali. Tapi sekarang, pasukan angin segar tidak bisa dihubungi. Semua kontak terputus sejak mereka menjalankan misi terakhir di pusat selatan benua Arsen, tepatnya di alam para monster." Serjung menarik napas panjang. "Pusat selatan," gumamnya pelan, "berarti wilayah Lord of Gluttony, bukan?" Suara di kristal menjawab, "Mantap, tepat sekali." Dalam hati, Serjung bergumam lirih, "Cacing lapar yang memakan segalanya." Suara itu kembali terdengar, lebih tegas kali ini, "Kami sudah menggerakkan pasukan pencari. Seharusnya mereka bisa segera ditemukan." Serjung menatap kristal itu dengan tatapan tenang namun berat. "Saya yakin begitu. Tolong hubungi saya lagi jika ada perkembangan." "Baiklah, jangan terlalu khawatir, Kepala Divisi." "Baik," jawab Serjung singkat sebelum kristal itu perlahan meredup dan kembali diam. Ia berdiri dari kursinya, menatap jendela besar di depannya, lalu bergumam pelan, "Sekarang aku sangat ingin teleport ke benua Arsen untuk membantu, tapi belum tahu titik pastinya. Lagi pula, aku tak yakin apakah keberadaanku bisa mengubah keadaan." Serjung melangkah pelan menuju pintu, membuka gagangnya, dan sebelum keluar ia menatap anak-anak yang sedang memegang tempat makannya. Dengan tatapan penuh tekad, ia berbisik, "Setidaknya tempat ini tidak akan kubiarkan menjadi seperti kampung halamanku, Elbril." Serjung melangkah keluar. "Miho," ucapnya tegas. "Kemana kepala sekolah Seo Minwo?" Miho menoleh dengan sedikit gugup, lalu menjawab, "Ah, Kepala Divisi Kim sudah datang. Kepala sekolah tiba-tiba pergi, katanya ada urusan darurat." Serjung mengernyit, matanya menatap tajam. "Darurat? Kemana beliau pergi?" Miho berpikir sejenak sambil menggaruk kepala. Sepertinya, dia kebalik ingin ke toilet. Serjung hanya bisa menghela napas panjang, tampak tidak yakin dengan jawaban itu. Minwo berdiri di depan lift, dia menatap sistem hologram yang memberitahu bahwa lantai 5 telah dibuka. Untuk memasukinya, 2 anak Shinso harus ikut serta, dan tema arena adalah hunting dengan batas waktu 3 jam. Menyadari itu, Minwo berpikir bahwa peserta paling cocok adalah Miwo dan Siwo. Ia kemudian mencari mereka dan menemukan Siwo sedang memanjat di atap. Siwo memberitahu bahwa Miwo sedang mengejar seekor tikus bernama Rata. Saat Miwo memburu Rata dengan lincah, Rata berteriak minta tolong pada Minwo. Namun, Minwo justru memanfaatkan situasi itu dan meminta Rata mengarahkannya serta Miwo ke arena. Awalnya Rata menolak, tapi setelah Minwo menunjukkan wajah imut memohon, Rata akhirnya menuruti perintahnya dan berlari menuju lift, sementara Minwo tersenyum puas karena rencananya berhasil.
Beberapa saat kemudian, mereka bertiga pun muncul dari lift menuju area baru. Suasana terasa lembab dan gelap, udara dipenuhi kabut tipis yang membuat pandangan terbatas. Siwo hanya terdiam, memperhatikan sekitar dengan waspada. Sementara itu, Miwo tampak gembira, ia memeluk Rata di tangannya sambil berjalan ringan. Begitu keluar, Miwo langsung berlari kecil menuju semak-semak di samping. Dalam hati, Minwo bergumam, bahkan di tempat asing seperti ini, Miwo bisa langsung beradaptasi. Tapi Siwo, dari luar memang kelihatan tenang, tapi ekornya tegang banget. Sementara itu, Rata berteriak kesal, "Hei, kau bilang mau bantu aku?" Minwo berbisik pelan, "Miwo, lepasin ya." Rata langsung memprotes, "Kalau cuma begitu, mana mau didengar. Dasar bodoh." Dalam hati, Minwo menahan tawa. "Rasain tuh, lagian nggak sopan juga tadi." Kemudian Minwo menatap sekeliling dan bertanya, "Sekarang kita ada di mana?" Seketika sistem muncul di hadapan mereka, menampilkan teks bercahaya. Druk Forest, hutan para monster, juga dikenal sebagai Forest of No Return. Bahkan di siang hari, sinar matahari tak mampu menembus pepohonannya. Para monster bersembunyi di balik rimbunnya hutan, dan semakin ke dalam, semakin berbahaya. Konon, di jantung hutan ini tersimpan sebuah rahasia besar. Namun, belum ada yang berhasil menemukannya. Tak lama, sistem kembali berbunyi. Quest Arena, lantai 5 dimulai. Misi, buru 10 monster dengan Dominic Power. Waktu tersisa, 2 jam 59 menit. Dalam hati, Minwo bergumam, katanya buru 10 monster dengan Dominic Power, tapi gimana caranya tahu yang mana? Ini kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Tiba-tiba, relik di sakunya berpendar lembut. Sistem menambahkan, penerjemahan bahasa benua Arsene aktif. Lalu terdengar suara lirih dari arah utara. Miwo menatap ke sana dan tersenyum sinis. "Heh, ketemu satu." Beberapa saat kemudian, mereka bertiga sudah bersembunyi di antara pepohonan besar. Dari atas dahan, Miwo dan Siwo memperhatikan seekor monster besar yang berjalan di bawah mereka. Tiba-tiba, monster itu menoleh ke arah mereka dan menatap tajam. Namun, dalam sekejap, Miwo dan Siwo sudah menghilang dari pandangan. Monster itu menggeram bingung, "Apa aku cuma salah dengar?" Tak lama kemudian, Siwo berkata cepat, "Ada satu lagi di depan kita. Ukurannya mirip yang tadi." Minwo menatap tajam ke arah yang dimaksud. "Oke, kalian jaga jarak ya." Aura listrik berwarna kuning keemasan muncul dari tangan kanannya. Dalam hati, Minwo bergumam, "Kalau aku kelamaan, monster lain bisa datang. Harus cepat." "Electric Charger," serunya. Petir menyambar deras. Dalam satu serangan, monster itu langsung tumbang dan meledak menjadi partikel cahaya. Dalam hati, Minwo tersenyum puas. "Karena aku sudah terbiasa menyalurkan listrik lewat Magic Power, monster bintang 2 kayak gini bisa dikalahin cepat." Walau tetap aja tiap monster punya perbedaan kecil. Sistem pun muncul kembali. Progres quest lantai 5, 6 dari 10 monster diburu dengan Dominic Power. Minwo menggenggam sebuah kristal ungu yang baru muncul dari tubuh monster itu, lalu tersenyum. "Tinggal 4 lagi. Sudah kuduga, untung aku bawa kalian, Siwo, Miwo." Siwo tiba-tiba menggesek-gesekkan kepalanya ke kaki Minwo. Dalam hati, Minwo bingung, kenapa dia gatalkah? Namun, Siwo kemudian menunjuk ke depan dan berkata pelan, "Pak Kepala Sekolah, ada satu lagi di sana." Minwo menoleh dan melihat sebuah bayangan besar bergerak cepat di antara pepohonan. Sistem langsung menampilkan data di hadapannya. Nama, Mantis Demon. Tingkat, Bintang 2. Keterangan, memiliki kecerdasan tinggi dan dapat menggunakan komunikator. Dalam hati, Minwo bergumam tegang, Mantis Demon, ya, dia bahkan bisa pakai komunikator. Sepertinya dia tahu tentangku, dan tentang anak-anak ini. Tiba-tiba, Minwo pun segera menyerang monster itu dengan sapu di tangannya. Serangannya cepat dan tiba-tiba, membuat monster itu terkejut dan berteriak. "Siapa itu?" Namun, ia terlambat. Dalam sekejap, Minwo sudah berada tepat di depannya. "Kalau kau tanya aku siapa," katanya dengan nada santai namun penuh percaya diri, "tentu akan aku jawab." Tanpa memberi kesempatan, Minwo langsung menghantam relik komunikator di tangan monster itu hingga hancur berkeping-keping. "Komunikatorku!" teriak monster itu panik. Minwo tidak berhenti. Ia terus menyerang sambil berteriak lantang. "Demi menjaga TK biar nggak bangkrut. Demi dapat uang supaya bisa beli snack. Aku kepala sekolah TK Shinso yang suka ngumpulin Magic Stone. Namaku Seo Minwo." Serangannya berulang kali mengenai tubuh monster itu, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Miwo yang berada tak jauh dari situ ikut berteriak, "Aku Miwo." Monster itu yang sempat terjatuh, tiba-tiba bangkit kembali. Matanya memerah menatap Minwo. "Kau, Shinso sialan." Geramnya penuh amarah. Ia segera melancarkan serangan balasan, tapi Minwo lebih cepat. Dengan gerakan gesit, ia menyerang duluan dan berkata, "Miwo," memberi aba-aba singkat pada muridnya. Setelah itu, Minwo langsung berlari ke arah hutan, bersembunyi di balik pepohonan lebat. Dalam hatinya ia bergumam, kenapa dia tiba-tiba marah begitu? Apa karena lihat anak-anak? Jangan-jangan, mereka yang diincarnya. Kalau begitu, ini makin sulit.
Sapuku juga udah mau patah. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, monster itu tiba-tiba menoleh tajam ke arah hutan. Matanya menangkap bayangan kecil, ekor siwo yang sedikit terlihat di balik semak. Di sana, raungnya, monster itu segera melancarkan serangan tajam ke arah siwo. Tanpa berpikir panjang, Minwo melompat ke depan, menghalangi serangan itu dengan tubuhnya sendiri.